membahas RDTR dan ketidaksesuaian pengaplikasiannya. Bentar, kita kan belum kenalan. Oh iya, belum kenalan. Kenalin, aku Muhammad Iqbal Amin. Hai, aku Marsha Rizkia. Halo, aku Ania Rianti. Hai, aku Panggilastu. Yuk langsung dicek videonya. Nah, teman-teman udah tahu belum apa itu RDTR? RDTR atau singkatan dari Rencana Detail Tata Ruang merupakan rancangan yang melingkupi pengendalian pemanfaatan ruang. Dalam mengembangkan wilayah, provinsi, kabupaten atau kota, perlu menentukan arahan atau kebijakan yang nantinya dituangkan dalam rencana tata ruang wilayah. Nah, bagi kabupaten atau kota yang memerlukan rencana operasionalisasi sebagai acuan dalam pengembangan pembangunan sektor tertentu, maka diamanatkanlah pembuatan RDTR dalam RT/RW-nya. Lalu, apa sih RDTR? Secara umum, sebagai rencana rigid dalam mengimplementasikan tujuan, strategi, dan kebijakan penataan ruang. Lalu, sebagai bentuk operasionalisasi rencana struktur dan pola ruang, dan sebagai bentuk pengendalian pemanfaatan ruang kabupaten dan kota. Nah, selain itu juga sebagai jembatan bagi rencana tata bangunan dan lingkungan atau RTBL, dan juga sebagai rencana pemanfaatan ruang yang lebih rinci yang nantinya juga bisa dimanfaatkan di dalam RT/RW. Tapi ada nggak sih implementasi kasus RDTR yang tidak sesuai atau bahkan salah dalam pengaplikasiannya? Ada contohnya pada rencana detail tata ruang di Kecamatan Jati Asih, Kota Bekasi. Lantas, apa yang terjadi di Kecamatan Jati Asih? Nah, menurut Badan Pusat Statistik pada tahun 2015, jumlah penduduk di Kecamatan Jati Asih sebesar 117.360 jiwa. Dan pada tahun 2020, meningkat menjadi 225.680 jiwa. Pertumbuhan penduduk yang pesat dan bertambahnya aktivitas di Kecamatan Jati Asih berpengaruh terhadap kebutuhan akan lahan ternak. Lalu, berdasarkan hasil kajian, hasil overlay penggunaan lahan di tahun 2020 dengan RDTR Kota Bekasi, terdapat perubahan penggunaan lahan di Kecamatan Jati Asih pada tahun 2015 sampai 2020. Ketidaksesuaian penggunaan lahan di Kecamatan Jati Asih terhadap kondisi existing dengan RDTR di tahun 2015 sampai 2035. Perubahannya yang paling tinggi di kategori RTH dan sepadan sungai atau SETEP menjadi lahan permukiman. Nah, perubahan penggunaan lahannya itu berupa apa aja sih? Yang pertama adalah di kawasan permukiman. Pada tahun 2015 yang lalu, permukiman di Kecamatan Jati Asih itu sebesar 57% dari seluruh wilayah di Kecamatan Jati Asih. Akan tetapi, pada tahun 2020 bertambah hingga 14% menjadi 71% untuk seluruh permukiman yang ada di Kecamatan Jati Asih. Pada tahun 2020, terdapat 54% penggunaan lahan yang tidak sesuai dengan peruntukannya, yaitu pada Kecamatan Jati Asih di dalam sektor ruang terbuka hijau, sempadan sungai, dan sempadan sutet. 54% ketidaksesuaian penggunaan lahan dengan RDTR adalah penggunaan lahan yang existingnya merupakan permukiman dan industri. Jadi, ada nggak sih sanksinya? Pasti ada. Sanksi administratif dapat berupa 1. Peringatan tertulis. 2. Penghentian sementara kegiatan. 3. Penghentian sementara pelayanan umum. 4. Penutupan lokasi. 5. Pencabutan izin. 6. Pembatalan izin. 7. Pembongkaran bangunan. Yang kedelapan adalah pemulihan fungsi ruang, dan atau yang kesembilan atau yang terakhir adalah denda administratif. Sanksi pidana bagi orang yang tidak menaati rencana tata ruang yang telah ditetapkan yang mengakibatkan perubahan fungsi ruang adalah pidana penjara paling lama 3 tahun dan denda maksimal 500 juta. Jika tindak pidana mengakibatkan kerugian harta benda atau kerusakan barang, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 8 tahun atau denda paling banyak 1,5 miliar. Jika mengakibatkan kematian orang, pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 15 tahun dan denda paling banyak 5 miliar. Nah, sebagai penutup, apa sih dampak yang dirasakan oleh Kecamatan Jati Asih setelah adanya ketidaksesuaian penggunaan lahan di RDTR mereka? Secara garis besar, memang sih mereka tidak kena denda ataupun sanksi apapun. Namun, pada tahun 2020 yang lalu, pemerintah Kota Bekasi melakukan peninjauan kembali terhadap kebijakan pembangunan dan pelayanan yang mereka lakukan, yang dimana direkomendasikanlah dilakukannya revisi atau perubahan RDTR, yang dimana nantinya fungsinya utamanya akan melaksanakan pemaksimalan ataupun alih fungsi supaya lebih baik lagi hasil RDTR untuk masyarakat ke depannya. Nah, segitu aja video penjelasan tentang RDTR dan ketidaksesuaiannya pada Kecamatan Jati Asih. Semoga bermanfaat. Dadah.